televisi gitu, di Korea pun sama gitu. Tapi drakor ada religinya, Pak. Halo Sobat HFB, ketemu lagi bersama saya Evi. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan serial religi. Dan pada kesempatan ini saya ditemani oleh Raja Lubis dan Pak Rosid Albi. Halo. Raja ini ketua regu pengamat serial televisi untuk periode sekarang. Sebelumnya pengamat serial televisi ini dijabat oleh Pak Rosid. Pak Rosid, Ya. saya pengen nanya nih, gimana sih perkembangan serial televisi religi dari tahun ke tahun yang selama ini Bapak amatin? Religi ya. Kalau ini kan ada arti yang yang sempit ya, arti yang sempit dan arti yang luas. Kalau secara luas kan religi itu mencakup perjalanan rohani, kemudian hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan alam, manusia dengan ayah dan ibunya, itu juga termasuk religi secara umum. Tapi ini kan kita ambil secara sempit saja. Secara sempit artinya berhubungan dengan konteks keagamaan tertentu gitu ya. Ada Islam, Nasrani dan lain-lain gitu. Nah, konteks religi secara Islam itu sudah dijalin dari masa ke masa. Zaman televisi masih satu, TVRI itu ada religi, tapi dulu namanya film televisi itu diambil dari kisah-kisah Nabi yang kemudian di Indonesiakan, padang pasir ya, cerita-cerita begitu. Ketika itu berkembang menjadi ada lagi sinetron di TV-TV swasta, ya lahirlah beberapa sinetron yang mengarah ke religi. Di antaranya ada Jalan Lain ke Sana. Itu bintangnya waktu itu adalah Enol Lerian dan Sahrul Gunawan kalau tidak salah. Misbah Yusabiran menulis skenarionya. Di sana sangat kental suasana religiusitasnya. Kemudian berkembang ke arah sini. Yang paling intens yang saya tonton selama ini, yang saya amati selama ini adalah karya Deddy Miswar. Lorong Waktu. Di antaranya Hikayat Penembara, Lorong Waktu, kemudian Para Pencari Tuhan yang sampai saat ini masih ada. Kemudian juga ada Kiamat Sudah Besar. Iya. Nah, itu di antaranya. Jadi kalau melihat perkembangan itu masih tetap. Bahkan sekarang orang semakin banyak menantikan serial religi itu. Ya, seperti kita tahu kan, kalau misalkan selain menjelang buka puasa, ada juga beberapa stasiun TV yang menayangkannya itu di waktu sahur atau pas lepas azan subuh gitu ya Pak. Betul. Dan kalau kita amati juga yang sampai saat ini masih tayang, ada juga Amanah Wali kan. Nanti yang lebih panjang ke sekarang ini. Iya. Pak, saya pengen tahu sih, ini kan kayak beberapa serial itu kan Kiamat Sudah Dekat, Para Pencari Tuhan, itu kan selalu ada season berikutnya di tahun berikutnya. Itu kira-kira apa sih Pak yang bikin film itu dinantikan terus tiap tahun ke tahun, jadi orang tuh nggak bosan gitu? Kayaknya ini pertanyaan harus ke Raja. Harus ke Raja karena yang menjabat sebagai ketua sinetron ke sekarang dia ketua pengawas sinetron. Kalau gitu kita tanyain sama Raja seperti apa sih perspektifnya di mata Raja tentang serial ini. Kalau perkembangan berseason-season kan sebetulnya gini ya, setiap tayangan tuh rata-rata menyesuaikan momen kan, karena itulah yang biasanya diminati oleh para penonton tergantung momennya. Nah, ketika Ramadan ini otomatis banyak serial yang serial religi yang bikin terus gitu, setiap Ramadan akan ada. Jadi selama Ramadan itu ada, ya serial televisi religi kemungkinan besar akan selalu ada. Meskipun mungkin bisa judul baru
atau juga season yang sebelumnya tapi mengusung subjudul yang baru Iya. seperti itu. Seperti yang untuk serial para pencari Tuhan itu ya, Iya. terus di ide-ide yang diangkat itu Iya. berkembang. Dan itu ada subjudul ini Ya, kan? ada subjudul. Misalnya kalau para pencari Tuhan itu kan tahun ini jilid ke-14. Itu judulnya tuh Ingat Mati Bro. Gitu. Kalau tahun lalu Tahun lalu tuh Masjid Sengketa. Masjid Sengketa. Nah, ini memang ada isu-isu tertentu yang diangkat gitu kan oleh Citra Sema. Iya, gitu, kayak gitu sih. Selain dari sisi isu yang diangkat nih, untuk beberapa serial itu kan selalu ada tokoh-tokoh yang apa sih melekat di serialnya. Nah itu gimana nih? iya betul sangat melekat. Kalau masa sekarang mungkin ada Dude Herlino ya, kalau selalu itu ya yang Identik dengan- protagonis aja kan, Selalu protagonis. jadi sosok malaikatnya seperti Ya itu betul. Dan itu selalu identik menunjukkan bahwa itu adalah Tokoh baiknya. tokoh baiknya gitu. Kalau dulu kan saya sebut aja dulu ya, Iya, apa-apa. karena mantan saya mantan pengamat sinetron kan. Zaman dahulu kala. Jauh kalah. Ada jelas. kiamat sudah dekat kan, Iya, ada betul. kiamat sudah dekat. Itu Andre Taulani kan Iya. yang sekarang dikenal sebagai komedian, kemudian sebelumnya menjadi penyanyi. Nah, itu identik dulu dengan serial seperti itu, terutama karena kiamat sudah dekat. Dan ketika kiamat sudah dekat diangkat ke film, Andre Taulani masih tetap sebagai pemain ya kan. karena dia udah ikonik banget Udah kayaknya. ikonik banget. Atau misalkan kalau di yang perempuannya ya, kita punya Nabila Syakib misalkan. Iya. Dia selalu mungkin masyarakat atau penonton kenal dia sebagai perempuan yang teraniaya gitu ya. Itu ada di Surga yang Kedua, ada juga di Cinta di Langit Taj Mahal gitu kan. Terus ada juga Siren Sungkar gitu. Jadi yang mungkin sudah identik dengan tokoh religi kayak gitu. Kalau tokoh-tokoh yang identik ini nih yang biasanya jadi protagonis dan dia selalu langganan antagonis, ada kemungkinan mereka switch peran nggak? Kalau secara keaktoran harusnya iya. Iya. Secara keaktoran, tapi kadang-kadang kan cap masyarakat berbeda gitu. Ya karena mungkin kan perannya sering berkali-kali. Iya betul. Sehingga produser juga yakin memilih dia disesuaikan dengan keinginan masyarakat. Iya, betul. Karena kan target utamanya serial itu juga masyarakat yang menonton kan di rumah. Jadi kalau misalkan, oh ini kenapa dia jadi baik, bisa jadi nggak suka masyarakat. Atau bahkan ketika dia jadi jahat nggak suka. Contoh, kita kalau sekarang Dude Herlino diperankan menjadi pencuri kan sinetron. Iya betul. Mungkin ibu-ibu protes. Iya, nggak terima. Nggak terima, Dude mah harusnya image-nya baik misalkan. Dan itu bukan hanya di Indonesia saja. Film atau televisi gitu di Korea pun sama gitu. Di Korea pun sama. Jadi ada beberapa drakor yang itu yang si ibu-ibu menjadi gemas gitu karena dia selingkuh itu pelakor gitu. Iya. Tapi drakor ada religinya Pak? Ada tapi bukan itu. Pak, religinya mereka. Religinya mereka gitu. Segmennya ada beda lagi apa? Ada ini nggak sih Pak kira-kira potensi atau prospek yang para aktor ini akan muncul di serial Ramadan tahun ini? Yang potensial apa sih mencuri perhatian? Ada ini. Oh iya. Pengawas sekarang. Ya sebetulnya mah sebagian besar misalkan contoh kalau kita ambil contoh misalkan aktor Michelle Judith. Michelle Judith adalah pemeran wanita terpuji serial televisi FVP 2019 itu lewat Aku Bukan Ustadz Mendadak Soleh, serial religi juga. Ramadan kali ini juga misal tampil lagi di Magic Tasbih gitu, produksinya Star Vision. Jadi memang mungkin Michelle sudah lumayan juga banyak ngambil serial religi gitu. Bisa lah mencuri perhatian mungkin, apalagi kalau saya ngeliat posternya juga ada dua Michelle dengan dua peran yang berbeda, mungkin bisa mencari perhatian. Atau mungkin yang muncul lagi juga Ali Syakib. Ali Syakib kan dulu dia terkenal di pesantren rock and roll. Kini karena dia baru saja menikah, main di serialnya Bismillah Cinta di Indosiar gitu. Jadi main dengan istrinya. Demikianlah obrolan singkat saya dengan Raja dan Pak Rosid mengenai fenomena serial religi di bulan Ramadan. Jadi seperti apa yang akan kita saksikan di tahun ini?
selanjutnya tunggu terus perbincangan dan topik-topik lain yang hadir di channel Festival Film Bandung FFB. Bangkit Film Dalam Negeri.